sama patung? Oke, jawabannya adalah jam. Tepuk tangan dulu dong. Oke, pertanyaan kedua. Aku punya banyak halaman, tapi bukan tanaman. Aku punya banyak halaman, tapi bukan tanaman. Siapakah aku? Ayo dibawa jawabannya dibawa. Siapa? 1, 2, 3. Buku. Iya, benar sekali. Jawabannya buku. Oh my god. Keren. Wah, kayaknya buku. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aku bukan hewan, tapi punya ekor. Aku dipakai setiap hari oleh manusia. Aku bukan hewan, tapi punya ekor, dan aku dipakai setiap hari oleh manusia. Siapakah aku? Kemoceng. Oke, ada lagi jawabannya? Sendok nggak sih, Kak? Sendok. Sejak kapan sendok punya ekor ya? Oke, nggak apa-apa. Siapa lagi yang mau jawab? Ada lagi? Oke, jawabannya ada 2 ya. Tadi sendok sama apa ya tadi ya? Aku lupa. Kemoceng, Kak. Nah, kemoceng. Jawabannya adalah sapu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Aku selalu dibawa tidur, tapi tidak pernah tidur. Aku selalu dibawa tidur, tapi tidak pernah dibawa tidur. Siapakah aku? Ada yang bisa jawab? Mimpi. Oke, ini Kak Jamil Nurrohim ini. Jawabannya benar sekali ya. Jawabannya adalah ban atau guling ya teman-teman. Ya, tepuk tangan dulu dong, kasih reaksi dulu. Oke. Nah, sekarang udahan dulu ya. Kita ice breakingnya. Karena sebentar lagi kita akan mulai acaranya. Sebelum itu, saya mau membacakan susunan acaranya dulu, yaitu persiapan. Yang kedua itu dimulai, pembukaan, sambutan leaders, pemateri, Q&A, dan dokumentasi. Di sini karena kita ada pembukaannya teman-teman, jadi di sini kita akan mendengarkan sambutan-sambutan dari founder kita, yaitu Kak Farhan Sajid. Apakah Kak Farhan Sajid sudah ada di forum kita? Halo Kak Farhan. Sudah, Kak. Halo. Oke, siap. Halo Kak Sebentar Farhan. Ya. Oke, siap. Benar. Kameranya nggak bisa masuk ya. Oke, karena Kak Farhan sudah siap, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Kak Farhan. Oke. Apakah suara aku udah terdengar, teman-teman? Atau Sudah, Kak. belum? Sudah terdengar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam, teman-teman yang saya hormati, para narasumber, Kak Feni, dan juga para peserta pelatihan personal branding yang hadir pada malam hari ini, serta seluruh pengurus yang telah mempersiapkan pelatihan pada
malam hari ini. Nah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta dayanya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga setiap langkah yang kita ambil menjadi berkah dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Hari ini mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelatihan personal branding pada malam hari ini. Melalui pelatihan ini kita akan memperoleh banyak wawasan dan keterampilan yang dapat meningkatkan citra diri kita dan keberhasilan di berbagai aspek kehidupan, baik itu di dunia profesional maupun sosial. Nah, kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan malam hari ini, khususnya kepada S.id yang telah menjadi sponsor pada malam hari ini dalam menyukseskan acara ini. Tanpa dukungan mereka, kita tidak dapat berjalan sebagai semestinya. Nah, semoga kerjasama ini terus terjalin dengan baik di masa yang akan datang untuk terus memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, saya berharap pelatihan ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya personal branding dalam meraih kesuksesan, dan tak hanya itu juga peserta dapat mengamplikasikan ke dalam microset S.id supaya personal branding kalian cukup keren dan menarik ke depannya, sehingga dapat memberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan personal branding ini. Semoga setiap peserta dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga serta mampu mengimplementasikan dengan baik dalam perjalanan menuju kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farhan atas sambutannya. Ya, baik, sama-sama. Baik, sebelum ke pemateri atau ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit narasumber kita malam ini. Beliau adalah seorang profesional di bidang pemasaran digital dengan pengalaman digital, dengan pengalaman dalam membangun strategi promosi, brand awareness, dan kampanye digital. Saat ini, beliau menjabat sebagai marketing di S.id, berkontribusi dalam pengembangan dan promosi layanan digital S.id. Baik, langsung panggil saja, yaitu Kak Feni Putri. Apakah Kak Feni Putri sudah ada di forum kita? Halo Kak Feni Putri. Udah kelihatan belum, Mek? Oh, baik. Oke, baik Kak. Sudah jelas. Baik Kak, silakan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman. Saya juga terima kasih kepada Duta Prestasi Muda atas kesempatannya. Halo, selamat malam teman-teman. Saya agak amazed karena udah malam tapi kalian masih semangat banget nih buat ikut kegiatan yang semoga bermanfaat juga buat kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Putri.
Pada hari ini kita santai aja teman-teman, kita lebih ke sharing season. Jadi bukan aku aja yang, sharing ke kalian, tapi kalian juga juga boleh banget sharing ke aku gitu. Jadi kita saling dapat feedback satu sama lain, tuh. Nah, mungkin saya mau present. Kalau di sini aku kalau, jadi speaker aku lebih ke santai aja. Jadi kalau teman-teman mau sambil ngemil boleh, sambil minum kopi boleh, pokoknya, disiapin aja biar nggak ngantuk gitu. Yang penting, ilmu yang didapat itu, nyangkut gitu ke otaknya gitu, ke otak, nyangkut gitu, ke diri kita terus nanti bisa kita praktekin gitu. Oke, saya izin share screen ya. Mmm, oke, wait. Nih. Nah, udah kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Di sini ada tulisan "Perkenal maka tak sayang," maka izinkan saya memperkenalkan diri tadi ya. Nama saya Feni Putri, di sini, di belakang gambar saya ini ada preview kotak kayak gini ya. Ini apa sih sebenarnya? Ini adalah halaman microsite saya gitu. Kalau mau buka, tinggal buka di Google atau browser ke s.id/Feni Putri. Nah, kalau saya begini nggak kelihatan ya. Oke, jadi s.id/Feni Putri itu adalah microsite saya yang isinya tentang diri saya, terus, saya udah jadi, mengikuti webinar apa aja, terus ada sosial media saya dan segala macam. Intinya tentang diri saya gitu, kalau misalkan pengen tahu tentang saya. Nah, microsite itu yang akan kita pelajarin pada malam hari ini. Jadi nanti teman-teman akan bikin microsite kayak saya juga gitu, kayak aku juga bikin kayak gini. Jadi, sebelum mulai mungkin teman-teman udah bisa dipikirin gitu ya, nanti mau taruh apa aja. Karena kan tema kali ini kan memang tentang personal branding gitu. Gimana caranya kita boost your personal branding with s.id. Jadi, kita mau mulailah membangun personal branding, mulainya dari langkah awalnya tuh pakai si s.id. Nah, sebelum masuk itu kita akan, masuk ke secara, general dulu gitu. Nah, apa sih personal branding? Pasti teman-teman tuh udah kayak kepikiran nggak sih? Udah sering denger nggak sih kita kayak personal branding kayak di sosial media tuh udah beberapa kali mungkin teman-teman udah dengar personal branding. Nah, tapi itu apa kalau misalkan secara bahasanya gitu? Personal branding adalah proses, menciptakan identitas pribadi diri kita. Kenapa? Tujuannya buat apa gitu, agar orang tuh bisa tahu siapa kita dan apa yang kamu lakuin gitu. Contohnya kan tadi aku ya, ada si s.id/Feni Putri itu salah satu cara aku memperkenalkan atau mem-branding diri aku. Kalau kamu buka, microsite aku, di situ aku ada tampilin nih aku udah berapa kali jadi speaker, di kegiatan apa aja, temanya apa aja. Nah, itu kan salah satu cara aku untuk membangun personal branding agar orang tahu siapa aku gitu. Nah, terus gimana sih kita bisa melakukan personal branding? Nah, untuk saat ini tempat yang paling strategis, paling cocok banget buat kalian dan sangat gampang yang sehari-hari kita gunakan yaitu media sosial. Nah, teman-teman pasti tiap hari pakai media sosial kan kayak, Instagram, TikTok gitu. Itu kan tiap hari kita pakai daily use gitu. Nah, gimana caranya kita jadiin Instagram kita bisa jadi personal branding loh gitu. Apalagi di sini kan teman-teman kan udah masuk sini ya, udah masuk di dalam duta prestasi ini pasti
orang-orang yang udah terpilih gitu, bukan orang-orang yang niat nggak niat, tapi orang-orang yang udah terpilih yang emang udah ada niatnya gitu. Jadi tinggal kita lanjutin aja gitu. Nah, di gambar di samping mungkin beberapa udah aware, yang cewek-cewek mungkin udah ngeliat gitu, udah tahu nih gambar-gambarnya, atau yang cowok juga udah tahu nih. Kalau kita lihat misalkan di beauty ada Tasya Farasya, di food ada Tanbon Tanbon apa gitu ya, lupa sorry. Terus ada di gaming ada Windah, education misalkan ada Jerome gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan dia punya segmennya gitu. Ya misalkan si Winda ya fokus gaming gitu. Nah, di sini adalah salah satu kuncinya gitu. Walaupun mereka berbeda nih, tapi mereka tuh punya satu kesamaan. Dari mereka semua itu kuncinya adalah fokus sama satu bidang. Windah gaming ya gaming aja. Terus ada Tasya Farasya ya beauty aja. Nah, karena dia fokus sama brandingnya dia, satu branding yang dia kembangin, jadi orang tuh udah tahu, oh kalau misalkan kita mau cari review lipstick, oh kita carinya ke si Tasya Farasya, bukan kita kepikiran carinya ke YouTube-nya si Windah kan? Enggak kan? Pasti udah tertanam gitu di otak kita. Nah, itu salah satu keberhasilan mereka dalam membangun personal branding gitu. Nah, itu salah satu kuncinya. Nah, eh kalau dari perspektif saya, kalau kamu punya media sosial gitu ya, gimana caranya media sosial yang kamu punya ini kamu bisa gunain sebaik mungkin. Kalau misalkan kita lihat daily use kita pakai sosial media itu buat apa sih? Kayak buat berbagi foto, video gitu ya, di Reels, di Instastory atau segala macam, atau cuman buat hiburan kita ngeliatin konten-konten lucu atau konten-konten yang relatable sama kita, atau cuman sebagai komunikasi untuk mutualan berteman dengan teman di real life gitu. Nah, kalau cuman kayak gitu doang kan agak sayang gitu. Gimana kita manfaatin nih si media sosial sosial media yang kamu punya untuk membangun personal branding kamu. Nggak perlu kamu mikir kayak aduh followers aku dikit gitu. Kayak udah deh kayak nggak ada harapan gitu. Nggak kayak gitu. Orang-orang juga bermulanya dari yang followersnya dikit. Tenang aja nggak perlu minder atau segala macam. Nah, terus gimana sih cara kita mulai membangun personal branding gitu? Nah, kalau dari aku ada 3 tips. Yang pertama, kita bangun citra yang unik dan otentik. Jadi gimana kita bangun personal branding ya sesuai sama kepribadian kita gitu, yang mewakili diri kita. Jangan yang fake. Karena kenapa? Karena itu nggak akan bertahan lama. Karena kalau misalkan kamu emang orangnya lebih ke pengen kontennya tuh lebih humoris karena kamu suka bercanda atau segala macam. Terus tapi citra kamu bangun adalah orang yang sangat serius gitu. Mungkin beberapa kali kamu akan fokus sama fake yang kamu buat, tapi lama-lama kamu akan capek sendiri gitu. Jadi bangun citra kamu yang unik. Walaupun misalkan kamu emang suka humor, suka sesuatu yang lebih non formal gitu. Tapi kan itu juga informasi branding kamu tetap bisa tersampaikan gitu. Jadi nggak perlu fake. Jadi bangun citra kamu sendiri biar kalian tetap konsisten gitu. Terus yang kedua, mengatur strategi konten. Nah, kalau namanya juga personal branding ya pasti ada konten yang harus di-sharing dong. Nggak kayak tiba-tiba kita personal branding aja gitu. Enggak, pasti ada konten atau bahan yang kita share gitu. Nah, kalau dari tips saya adalah coba kamu rajin upload konten terkait apa yang pengen kamu share, tapi juga yang masih dalam lingkup positif gitu. Jadi rajinnya itu dalam artian kayak
kamu nggak perlu terlalu sering, tapi jangan juga terlalu jarang gitu. Jadi sosok lah biar viewers kamu tuh nggak bosan sama kamu atau lupa sama kamu gitu. Terus yang ketiga, ini yang dikuningin ya, kalau yang lain putih putih putih, di sini kok dikuningin ya nomor 3 nih, apa nih? Nah, yang ketiga ini mengisi bio link pada profile. Nah, ini adalah salah satu tips kita untuk membangun personal branding. Contohnya apa sih mengisi bio link pada profile? Contohnya seperti ini. Nah, ini Instagram, ada salah satu Instagram, dia influencer gitu ya. Ini kan bio link ya, ini kan ruang bio kalian. Mau di Instagram, di TikTok, di Twitter, atau seluruh platform pasti ada ruang buat naruh link itu, atau disebut sebagai bio link gitu. Jadi nanti ke depannya saya bilangnya bio link ya. Nah, kalau kita buka si Instagramnya influencer ini, pas kita buka ternyata di bio-nya itu ada link gitu. Pas kita klik itu ngarah ke si profil ini. Nah, ini disebut sebagai microsite yang akan berfungsi sebagai personal branding kalian. Nah, nanti kita akan sama-sama nih buat kayak gini juga gitu. Ini kita sebut sebagai microsite. Nih, kalau tadi yang udah aku bilang di sini nih, misalkan Instagram. Di sini tuh nanti ada kolom buat naruh link. Nah, itu kita harus manfaatin kolom itu dengan link microsite kita yang akan kita buat pada malam hari ini. Gitu. Nah, kenapa sih harus pakai microsite.id? Karena memperkenalkan siapa kita, informasinya juga terupdate, terus juga gampang gitu. Nah, tadi kita udah tahu tentang personal branding gitu ya. Sekarang kita ingin memperkenalkan nih si S.id. Jadi kan tadi aku udah jelasin personal branding itu apa, tipsnya kayak gimana gitu. Nah, sekarang adalah langkahnya gitu. Kan percuma ya kalau misalkan kita udah capek-capek ngejelasin, kita udah capek-capek ngasih tips, tapi kalau nggak tahu cara mulainya ya gimana gitu. Nah, di sini cara mulainya kita pakai S.id. Nah, S.id apa sih? Dari tadi aku mention mulu nih S.id apa. S.id adalah platform di browser gitu ya. Kalian bisa search s.id, S.id. Nah, ini adalah platform sebagai media. Nah, contohnya seperti ini. S.id itu punya 2 fitur. Yang pertama link shortener, yang kedua microsite. Jadi link shortener itu nge-short link yang panjang jadi pendek. Contohnya seperti kamu punya link Zoom, kamu short, kamu pendekin linknya, terus kamu custom namanya. Misalkan kayak webinar pelatihan atau apa gitu. Nah, itu link shortener. Nah, yang kedua fitur bio link yaitu microsite. Nah, pada malam hari ini kita cuma fokus kepada si microsite karena microsite ini relate sama judul kita, yaitu membangun personal branding gitu. Nah, ini summary dikit yang tadi link shortener dan yang kedua microsite. Nah, ini contoh-contoh user yang menggunakan microsite, terus linknya dia taruh di bio Instagram dia gitu. Jadi ini sangat berguna banget buat kalian juga, kalian bisa contohin. Terus ini juga bisa di bidang lain, jadi bukan personal branding. Misalkan kamu punya organisasi, punya toko online, itu bisa banget dibikin di microsite. Nah, oke, ini. Jadi kan aku dari tadi mention mulu microsite itu apa sih gitu ya. Nah, jadi microsite itu bahasanya kayak gini. Misalkan kamu mau buat sayur sop gitu. Nah, kamu tuh kalau mau buat sayur sop, kalian pernah makan sayur sop kan ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian mau buat sayur sop, kalian harus nyiapin baskom. Microsite itu, coba kalian bayangin ya, microsite itu istilahnya baskom. Nah, kalau misalkan kalian mau buat sayur sop, pasti di dalam baskomnya itu kalian masukin wortel.
masukin call, masukin semua yang kalian butuhin ke dalam si Baskom gitu ya, wadahnya gitu. Nah, sama seperti microsite. Microsite itu wadahnya gitu. Wadah seperti Baskom untuk menampung apa? Menampung informasi kamu. Misalkan kamu punya bakat apa? Kamu punya bakat ngegambar, kamu punya sertifikat apa namanya lomba-lomba segala macam yang memang informasinya bisa kamu share, itu kamu masukin ke dalam microsite gitu. Kamu yang sosial media masukin ke dalam microsite. Jadi itu wadahnya gitu, wadahnya untuk kamu apa membrandingkan diri kamu gitu. Nah, sekarang kita akan langsung praktek aja ya teman-teman, biar kita fokus langkahnya. Oke, ini aku stop share dulu, kita langsung ke langkah buat si microsite-nya. Teman-teman, teman-teman bisa ini ya, teman-teman bisa siapin laptopnya, device-nya, atau HP juga boleh gitu ya. Siapin perangkatnya karena kita bakal langsung buat microsite-nya nih untuk membangun personal branding gitu. Oke, kita bakal langsung buat microsite-nya ya. Udah disiapin laptopnya nih, kalau udah boleh kasih emoji. Kalau udah apa namanya udah disiapin, oke. Oke, udah semua. Oke, siap. Sekarang kita buka browsernya kita ke s.id. Nah, udah nyampe sini, udah ke s.id, kita ke kanan atas di sini masuk atau daftar. Nah, di sini kita lanjutkan dengan Google. Sebenarnya dengan email juga boleh, tapi dengan Google, kalau Google udah nyangkut boleh. Nih. Nah, kita pilih emailnya. Nah, tadi ya, login with Google, pilih email yang nyangkut, habis itu di sini. Nah, kode referral kita masukin Duta Presma. Mungkin di kolom chat bisa ditaruh ya. Ini saya coba taruh aja deh. Nah, di copy aja Duta Presma, Pres TMA. Ini ya. Nah, kenapa pakai kode referral? Sebenarnya kode referral ini opsional. Tapi karena malam ini spesial gitu ya, SID kasih spesial buat kalian. SID kasih kode apa? Kasih akun berbayar secara gratis. Jadi s.id ini emang basicnya gratis, tapi kita ada fitur berbayar. Nah, pada malam hari ini karena spesial, jadi kita kasih fitur berbayar secara gratis nih buat teman-teman. Jadi cuma bisa diklaim malam ini. Jadi teman-teman bisa akunnya malam ini. Ya, Duta Presma. Nah, terus ini dicentang 2. Oke, Duta Presma. Jangan ada gede kecil ya, kecil semua ya teman-teman. Nah, kalau udah centang 2, klik lanjutkan. Nah, udah deh, akunnya langsung jadi nih. Nah, ini langsung akun kamu udah jadi. Sebentar. Oke, wait. Bentar, ini kayaknya ada teman-teman kalau misalkan yang ketinggalan bisa di chat aja, ada tim aku satu lagi yang akan bantu jawabin gitu.
Oke, ini kayaknya, sorry ini kayak ada kesalahan dari, akunya. Jadi di sini kayak tulisannya masih pengguna gratis, jadi kita, mungkin bisa kita redeem code-nya ya. Oke, ini kalau udah masuk sini kita klik ke pengaturan. Nah, di sini ada penukaran kode, kita pilih aja, terus kita masukin yang tadi tuh, yang sama, Duta Presma. Sorry, ini kenapa nih? Oh, oke. Wait. Ini aku ada salah nih. Jadinya kalian belum dapat berbayar. Wait. Oke. Oke. Wait, sorry. Coba ya. Kayaknya Nah, oke. Sorry tadi ada kesalahan. Aku ulang dari awal. Jadi kita kan tadi udah login gitu ya. Nah, di sini kan tulisannya masih pengguna gratis karena tadi aku udah janjiin kalian dapat fitur berbayar. Jadi di sini kita klik pengaturan. Nah, kalau di handphone biasanya di bawah tuh icon-icon di bawah. Kita klik ke pengaturan. Nah, kita klik penukaran kode. Nah, di sini di penukaran kode kita masukin tadi nih Duta Presma, TMA. Nah, kita masukin sama ya, kodenya sama. Kita cek. Nah, dapat nih starter selama 1 bulan. Habis itu kita use code atau gunakan kode. Jangan ada spasi, jangan ada ini ya. Jangan ada kapital, Duta Presma. Kita confirm. Nah, udah deh, akunnya sekarang udah bukan akun gratis lagi nih. Tuh, udah dapat akun starter monthly. Gitu, secara Rp0 khusus buat hari ini aja. Jadi di redeemnya hari ini ya. Oke, kalau udah nyampe sini ya semua ya. Kalau udah boleh oke, sip. Nah, selanjutnya kita akan langsung buat microsite-nya. Kita ke microsite. Selanjutnya ya, kita buat microsite kayak aku tadi. Kita ke microsite. Nah, microsite. Kok aku ada tulisan voucher sudah digunakan ya, Kak? Oh, berarti vouchernya emang udah kamu gunain. Coba kamu cek di profile kamu tulisannya pengguna berbayar, pengguna gratis atau udah tulisan starter. Kalau udah tulisan starter berarti udah bisa gitu. Nah, oke aku lanjut ya. Kita ke microsite. Nah, ini cara kita untuk buat microsite-nya. Kita ke microsite, kita klik buat baru. Nih di atas. Nah, buat microsite 3 langkah doang ya, teman-teman. 3 langkah, bukan 4, bukan 5 langkah, tapi 3 langkah. Yang pertama, jenisnya kita pilih karena personal branding pada malam ini, jadi kita pilih personal branding. Nah, terus kita lanjutkan, kita scroll ke bawah, terus kita klik lanjutkan. Yang kedua, pilih template dan tema. Ya, kita bisa pilih yang basic, kita klik dulu. Nah, terus habis kita klik yang basic, kita klik yang tema opsional ini nih. Nah, di sini tema-temanya nih banyak banget nih bisa kalian coba-coba gitu ya nih. Tuh.
Ini sampai bawah juga kita klik muat banyak aja, ini sampai bawah juga banyak nih. Misalkan nih, gitu ya. Nah, ini, kalian bisa pilih dulu aja gitu ya, nanti mau diganti lagi bisa gitu. Sekarang kita pilih, buat sementara dulu aja. Nah, habis pilih kita klik lanjutkan. Nah, tahap terakhir, tahap ketiga untuk buat microsite. Nah, tahap ketiga itu yaitu pilih nama microsite sama tautan microsite. Ada 2 kolom ya teman-teman ya. Nama microsite. Nama microsite itu ada di sini nih, di hello ini nih. Nanti hello ini akan keganti jadi nama. Jadi, karena ini personal branding, jadi identitas kita, jadi kita masukin contohnya aku kayak gini ya, Feni Putri. Nah, jadi nama microsite itu nama kalian, oke? Jangan kalian masukin nama Patrick, dan kalian masukin tetangganya SpongeBob, jangan gitu. Masukin nama kalian ya. Nih, nama kalian masukin. Terus kalau udah nama microsite-nya dimasukin, yang kedua tautan microsite. Nah, ini nih, ini adalah bahasanya tuh link-nya. Link website kalian, link microsite kalian. Kalau tadi di depan aku udah nunjukin s.id/Feni Putri gitu. Jadi di sini masukinnya Feni Putri gitu. Jadi nanti link ini bakal kalian share, bakal kalian masukin linknya ke bio Instagram, bio sosial media kalian gitu. Nah, bahasanya ini kayak username-nya kalian, link username-nya kalian. Karena Feni Putri tadi Feni Putri udah ada yang punya, jadi nggak bisa nih. Tombolnya bakal jadi merah gini, berarti namanya udah ada yang punya, kalian udah nggak bisa make gitu. Jadi satu nama untuk satu microsite. Nah, kalau kayak gini nggak bisa gimana Kak gitu. Nah, rekomendasi dari aku adalah kamu bisa tambahin kalimat lagi, misalkan tambahin angka. Contohnya kayak gini, Feni Putri 31. Nah, tersedia kayak gitu. Terus ini aku kasih reminder buat kalian untuk tautan microsite, kalau bisa jangan ada huruf kapital gitu. Karena biar gampang orang searching-nya tuh gampang. Gak usah ada huruf kapital, hurufnya kecil semua, dan jangan ada spasi. Namanya juga link ya. Kalian nggak pernah kan nemuin link link yang ada spasinya gitu. Kalian nggak pernah ketemu kan? Atau link yang ada simbol-simbol kayak simbol bintang, simbol pagar, nggak ada. Nah, seperti ini, sama seperti tautan microsite. Jangan ada spasi, jangan ada simbol-simbol. Nah, terus kalian juga harus pasti ini, jangan setelah kalimat kalian spasiin, makanya jadinya merah. Gitu. Pastiin spasinya hapus. Nah, biar jadi hijau. Kalau udah hijau berarti udah bisa kalian pakai gitu. Nah, nama microsite-nya udah, tautan microsite-nya juga udah gitu ya. Lalu kita klik selesai. Nah, kalau udah nyampe sini, udah microsite-nya udah jadi gitu. Udah gampang banget kan. Tahap terakhir ya udah tinggal kita masukin nih apa yang pengen kita masukin ke dalam microsite-nya gitu. Apa yang mau kita brandingin ke dalam microsite-nya. Nah, tampilannya udah begini nih. Kalau di laptop itu ada dua sisi. Kalau di handphone, mungkin di sini ada yang pakai handphone. Kalau wait. Oke, kalau di handphone itu kalian akan muncul tampilan yang kayak kiri aja. Ya nggak sih? Tapi di kanan atas ada tombol merah, itu buat lihat previewnya, buat lihat tampilan di sebelah kanan kayak gini, gitu. Tapi kalau di laptop tampilannya kayak gini nih, di desktop tampilannya kayak gini nih, kiri buat ngedit, yang kanan previewnya. Jadi habis kita ngedit, kita bisa langsung nih kelihatan gitu. Oh ini tampilan yang habis kita edit, gitu.
Nah, oke, kalau udah nyampe sini, ini tinggal kalian kreasiin. Aku udah yakin pasti kalian itu jago banget deh kalau udah perihal kreasiin sesuatu gitu ya. Imajinasinya pasti udah lebih bagus gitu. Nah, kita fokus di sebelah kiri. Jadi, di sebelah kiri ini tempat kita buat ngedit, di sini ada komponen, di sampingnya ada pengaturan. Nah, bedanya apa sih? Kalau komponen ini tempat kita buat masukin informasi kita, misalkan masukin link Instagram kita, masukin link video TikTok kita, masukin apa namanya dokumentasi lomba-lomba yang udah kita menangin ke dalam microsite. Nah, itu semua ada di dalam komponen gitu. Nah, di pengaturan nanti lebih ke tampilannya aja gitu, ganti-ganti tema segala macem gitu. Jadi pertama kita ke komponen dulu. Nah, kok kayaknya sepi ya di bagian komponen ini, gimana caranya gitu. Pertama, langkah pertama di bagian komponen, kita klik profile nih. Ada profile ya, kita klik. Nah, di sini profile ini wajib diisi. Untuk personal branding itu wajib banget diisi. Nggak mungkin kan, misalkan nama aku Feni Putri, aku ingin mempersonal brandingkan Feni Putri, tapi fotonya cacing gitu. Aku kan manusia ya, bukan wujud cacing gitu. Jadi di sini wajib kita ganti. Nah, untuk gambar nih ya, kita klik pilih gambar. Nah, kita unggah gambar dan kita pilih. Ini biasa langsung ngarah ke device kamu gitu. Nah, ini contohnya aku pilih gambar ya. Pastiin ini gambarnya muka kamu, jangan muka kartun ya. Jangan kamu pakai muka kartun karena namanya juga personal branding. Jadi pakein punya kamu gitu. Oke, ini kayaknya agak internet saya nih di rumah. Oke, ada. Ini kan muka saya nih. Ya gampang lah, kayak kamu ganti foto profile WhatsApp gitu ya. Gampang, tinggal pilih gambar terus di crop sesuainya yang mana gitu. Nah, udah jadi. Nah, ini kan jadinya pas ya. Namanya Feni Putri, fotonya foto si Feni Putri ini, bukan foto si kartun gitu. Jadi nanti ganti foto profilnya, terus namanya udah, terus yang terakhir deskripsi dari profil kalian. Nah, di deskripsi profil ini kan masih template ya, welcome to my own microsite. Ini kamu hapus, kamu ganti gitu. Kamu ganti apa? Ganti yang relate sama kamu. Misalkan apa namanya? Boleh kuliah, misalkan saya sedang berkuliah jurusan matematika kayak gitu, atau mahasiswa jurusan matematika segala macam, itu boleh. Atau deskripsinya misalkan kamu seorang yang suka menggambar gitu, kamu bisa masukin deskripsi kamu gitu. Pokoknya yang sesuai sama apa yang pengen kamu brandingin ya, tadi apa sih gitu. Pasti yang sesuatu yang kamu kuasain gitu. Nah, ini contohnya ya, aku deskripsi profilnya adalah saya seorang marketing IS.id. Nah, saya bekerja saya seorang marketing di S.id lah, contohnya seperti ini. Jadi bisa tahu nih deskripsi profil kita apa gitu. Nah, terus kalau tadi kan udah ya foto profil, nama profil, deskripsinya nih dari 3 ini nih udah nih.
Tahap selanjutnya adalah kita tutup aja, kita klik aja. Nah, di sini ada first link, second link, last link. Ini apa sih? Ini sebenarnya cuman template gitu. Jadi kamu bisa buang nih, hapus aja. Atau kamu matiin. Nah, bisa kayak gini nih, matiin aja. Ini cuman template. Nah, di bawah sini ada tautan horizontal. Nah, di sini kamu bisa masukin nih link Facebook, Twitter, TikTok, semua sosial media kamu bisa kamu masukin ke dalam si microsite ini nih di tautan horizontal. Nah, terus apakah sudah selesai? Tentu tidak. Aduh, jangan lemes dulu ya kalau belum selesai. Jadi kan tadi cuma masukin profile, belum masukin yang lain-lain gitu. Nah, cara masukinnya di sini nih ada item nih, tombol item gede banget, tambah komponen baru, kita klik. Nah, di sini tempat kamu buat masukin konten-konten kamu gitu. Misalkan tadi ya, kamu mau masukin link sosial media, bisa juga nih di dalam tautan. Kamu bisa masukin misalkan prestasi kamu gitu ya. Gambar-gambarnya bisa dimasukin ke komponen, bisa pilih yang komponen gambar atau image slider. Nah, ini sama aja. Cuman kalau image slider ini contohnya kayak postingan Instagram. Tahu ya teman-teman ya, postingan Instagram kan kayak di swipe ya. Nah, sama nih image slider ini juga kayak gini, bisa di swipe sampai 10 kali gitu. Nah, oke, sekarang aku tutorialin untuk pilih yang image slider ya. Nah, udah nyampe sini, tinggal pilih gambar. Nah, tinggal masukin gambarnya nih. Contohnya nih, saya pilih gambar. Di sini kamu bisa pilih gambar yang relate sama kamu. Misalkan tadi kamu jago ngegambar ngedesain gitu. Kamu jago ngedesain, kamu ngerasa kamu bisa untuk ngedesain gitu. Hasil kamu bagus. Nah, kamu masukin aja image-nya. Kamu masukin ke dalam si microsite. Nah, contohnya kayak gini nih. Gitu. Ini contohnya aku lebih ke fokus jadi misalkan jadi speakers. Nah, di sini misalkan aku lebih fokus jadi pembicara di sini ya. Branding aku jadi pembicara di sini. Nah, aku masukin aja gitu nih. Terus aku bisa pilih gambar lagi gitu. Aku bisa di sini image slider ini bisa sampai 10 gambar. Tuh, kamu masukin aja yang sekiranya relate gitu sama kamu. Tuh, contohnya kayak gini nih, langsung preview kan, langsung keganti. Nih, tuh bisa digeser-geser sampai 10. Terus kalau misalkan kamu mikir, aduh Kak 10 gambar kurang gitu. Aku banyak banget prestasi yang mau aku masukin. Nah, kamu tinggal tambah komponen baru, kamu pilih lagi image slider-nya gitu. Berkali-kali kamu bisa pakai gitu ya. Jadi kamu masukin, misalkan kamu menang lomba, kamu masukin aja foto-fotonya ke dalam situ gitu. Yang pasti yang relate ya, yang relate tuh yang sesuai, yang sejalan sama branding kamu. Jangan misalkan kamu nge-branding-nya kamu jago ngedesain, tapi yang kamu masukin gambar-gambar yang nggak relate gitu. Misalkan gambar kamu ikut kompetisi materi lain gitu, bukan kompetisi yang memang gambar gitu. Nah, itu kan agak kurang relate gitu ya, agak kurang selaras gitu. Jadi bisa masukin yang relate gitu. Jadi bukan berarti menutup kamu untuk enggak, misalkan kamu punya banyak nih, wah kayak aku punya banyak kelebihan nih Kak, kalau satu tuh kayak kurang gitu mau di-share. Nggak apa-apa, kamu bisa bisa buat microsite-nya lagi gitu ya. Misalkan microsite yang pertama kamu tentang desain, terus microsite kedua tuh nanti kamu bisa ulang lagi buat microsite baru tentang
Misalkan kamu suka baking, suka memanggang, suka bikin kue gitu, kamu bisa bikin gitu. Jadi yang, eee, kamu bisa bikin beberapa lah gitu. Nah, nanti kamu tinggal pilih tuh mana yang lebih sreg di kamu untuk kamu jalanin kontennya, gitu. Nah, image layer udah, terus kita tambah komponen baru lagi, selanjutnya kita pilih ini adalah komponen yang relate banget sama kalian dan relate juga sama aku juga suka. Ini kayak komponen yang kayak Gen Z banget gitu. Kebetulan aku juga masih Gen Z ya, aku masih dalam, apa namanya, anak-anak Gen Z gitu ya, generasi Z. Kalian juga masuknya Gen Z kan ya. Nah, ini ada namanya komponen mana ya? Ini komponen embed. Nah, kita pilih ya komponen embed ya. Nah, komponen embed apa sih? Jadi, kamu bisa masukin konten-konten kamu, tapi konten-konten kamu yang ada di sosial media, ada di media sosial, tapi ada previewnya, ada gambarnya. Contohnya, kalau ini kita nggak bisa. Ini kita nggak bisa pause ya kalau di sini ya. Wait. Contohnya nih, sorry. Kita pilih sosial media mana yang pengen kamu ambil link-nya, link postingannya. Contohnya ya. Contohnya kayak gini nih, aku ada video reels, wait ya, aku ini dulu nih. Mana ya? Aku present lagi nih. Nah, contohnya aku punya video reels di Instagram, aku copy link-nya, terus aku paste ke dalam sini, ke tautan embed. Nah, nanti langsung ada previewnya kayak gini nih. Bahkan bisa langsung diputer videonya di dalam microsite. Nah, ini kerennya dari fitur embed yang kayaknya relate banget nih untuk kita gitu. Nah, tuh. Tapi bukan Instagram aja, di sini kita bisa lihat nih. Di sini nih. Kamu bisa masukin YouTube video. Misalkan kamu upload konten kamu ke dalam YouTube. Kamu bisa copy link-nya, link video kamu yang YouTube itu, masukin ke embed, nanti langsung preview dari video kamu, bahkan bisa videonya tuh bisa langsung diputer gitu. Terus YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, SoundCloud gitu ya, Spotify. Nah, ini orang-orang kan sering buat playlist Spotify gitu. Kamu bisa juga, kamu punya playlist Spotify, kamu masukin linknya ke dalam embed gitu. Jadi kayak orang-orang yang ngunjungin microsite kamu tahu nih tes musik kamu tuh kayak gimana gitu. Kamu tuh lebih suka dengerin lagu apa segala macam. Nah, itu bisa kamu masukin ke dalam si embednya gitu. Terus clip.id ataupun Canva. Jadi aku harap fitur embed nih bisa kamu pakai ya, karena ini kayak berguna banget juga sih. Jadi misalkan kamu sebelumnya punya video-video yang relatable nih, yang pengen kamu branding, tapi videonya misalkan ada di bawah-bawah gitu. Orang tuh kalau mau cari video kamu, itu tuh susah karena harus nge-scroll dulu gitu kan, itu ribet. Nah, kamu tinggal copy aja link videonya di sosial media kamu, terus kamu masukin ke sini. Jadi kan orang gampang buat nonton konten kamu gitu. Jadi lebih mudah lah seperti itu. Nah, kalau udah fitur embed ini postingan Instagram bisa, semua postingan bisa gitu. Nah, terus tambah komponen baru, di sini kamu bisa masukin lagi. Di sini ada banyak. Di sini ada, kalau kalian lihat nih, ada CV. Jadi kalian bisa bikin CV
Jadi kalian yang pengen mau coba bikin CV bisa banget di sini gitu ya. Karena ini temanya personal branding bukan CV, jadi aku nggak bisa ngejelasin detail gitu. Tapi di sini kamu bisa ngulik-ngulik kalau mau buat CV ATS ya, ATS friendly gitu. Nah, di sini kamu bisa masukin lah apa yang kamu pengen ke dalam si microsite gitu. Nanti kamu bisa kulik-kulik ya. Oke, kalau ini udah, oh sama ini. Misalkan kamu ngerasa kayak, aduh videonya mau aku taruh bawah deh, ini kayaknya di depan banget gitu, terlalu nggak rapih gitu. Nah, kamu tarik aja nih si embed ini nih, misalkan aku mau taruh bawah ya si embed ya, kita tarik terus kita pindahin nih mau taruh di mana. Nah, nanti dia akan berubah gitu ya ngedit-ngeditnya. Oke, di sini udah, kita lanjut ke pengaturan. Ini sebenarnya summary dikit aja ya, informasi sedikit. Jadi di pengaturan ini kamu bisa ganti-ganti tema gitu ya. Mau ganti-ganti tema bisa banget, terus lebih ke desainnya segala macam. Tapi di pengaturan jangan lupa simpan perubahan ya. Kalau udah ngedit disimpan perubahan. Kalau di komponen kan kamu mau ngedit apa aja tuh tinggal ganti-ganti aja kan, tanpa harus di-save gitu. Tapi kalau di pengaturan harus di-save gitu. Oke, terakhir, bentar, bukan terakhir. Misalkan acara ini udah selesai, webinar ini udah selesai, terus kamu mau ngedit lagi microsite-nya gitu, kan nggak mungkin ya. Aku juga nggak maksa kalian hari hari ini harus udah selesai, hari ini harus udah bagus semua microsite, enggak, aku nggak maksa kalian. Pasti setelah acara ini kalian pengen ngedit lagi microsite-nya, gimana sih caranya gitu ya. Pertama, sama seperti awalnya tadi nih, kita ke browser yang browser yang udah pernah kita pakai buat bikin SID, kita ke browser, kita ke s.id. Nah, kita buka gitu ya. Nah, kalau browser yang sama, dia tuh di sini tuh udah menuju dashboard nih. Kita klik aja nih kanan atas. Nah, atau misalkan kamu nanti pakai device yang berbeda, kamu tinggal login pakai email yang sama gitu. Nah, terus udah nyampe sini, kamu ke microsite. Nah, di sini, nah ini microsite yang tadi kamu buat. Tinggal kamu klik aja, udah deh ke halaman yang awal. Halaman kamu buat ngedit kayak tadi gitu. Ini nggak ganti ya screen-nya ya? Oh, sorry. Aduh, sorry nih. Kayak gini aja deh, wait. Nah, kalau udah selesai acara ini, misalkan ya kamu ke browser yang sama, ke s.id gitu ya. Nah, terus di kanan atas nih, menuju dashboard. Nah, kamu klik aja. Nah, masuk halaman sini, klik microsite. Nah, di sini nih microsite kamu yang udah kamu buat tadi. Kamu tinggal klik aja, udah deh, bisa ngedit lagi gitu. Jadi setelah acara ini selesai, webinar ini selesai, kamu ke s.id, login, udah kamu bisa ngedit lagi gitu. Oke, terakhir, jangan lupa di sini di tombol kanan atas ada bagikan. Kamu copy linknya. Nah, link ini bisa kamu share, atau yang tadi aku rekomendasiin, kamu bisa masukin ke bio Instagram kamu. Nah, pada malam ini aku pengen banget kalian coba dong di copy linknya ya, link microsite kamu nih s.id yang di tengah-tengah nih. Ya, ini adalah link kamu ya. Kamu copy, terus kamu masukin ke kolom chat Google Meet-nya nih, biar satu sama lain tahu, oh microsite-nya si ini begini tampilannya, oh microsite si B gini gitu. Jadi habis dibagikan, klik copy, coba di-share ke kolom chat ya teman-teman. Gitu. Oke, kalau dari aku udah sampai sini aja. Nah, nanti kalau misalkan ada yang tanya-tanya, boleh banget gitu. Aku stop sharing dulu ya. Oke, eh, aku pindah ke moderator. Yang sangat bermanfaat sekali ya.
Tadi kita juga sudah diajarkan bagaimana cara untuk membuat websitenya. Ternyata banyak sekali ya proses-prosesnya yang harus kita lewati gitu sampai bisa menjadi akun kita sendiri. Dan kita juga khusus malam ini di sini tuh adalah orang-orang yang beruntung karena kita mendapatkan free access ya selama 1 bulan lebih. Oke, baik teman-teman, jikalau ada pertanyaan atau teman-teman nih masih bingung, Kak, aku masih bingung nih di sebelah sini, Kak, tadi aku ada gangguan nih, bagaimana ya? Boleh langsung ditanyain aja ya. Aku kasih ketiga penanya dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan, guys? Langsung raise hand ya, guys. Ada yang, oke. Ini Kak Aisyah Nurul Fajri. Oke, kita kasih kesempatan untuk Kak Aisyah Nurul Fajri, silahkan. Suaranya kedengeran nggak teman-teman? Kedengaran, Kak? Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Sebagai PESMA tahun 2025 ingin bertanya kepada Kak Feni Putri. Sebenarnya di microsite ini bobot penilaiannya atau kayak kita dilihat punya branding itu kita bisa nyantumin LinkedIn kan? Selain LinkedIn kita boleh nggak nyantumin sertifikasi lain atau sertifikasi kayak bootcamp atau apa gitu Kak? Menurut Kakak itu penting banget nggak? Oke. Kak Feni, apakah pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung jawab dulu aja kali ya, takutnya aku lupa nih. Oke. Baik, silakan Kak. Tadi siapa yang nanya ya, sorry. Thank you pertanyaannya. Kalau misalkan sertifikat kayak gitu, boleh nggak kita cantumin? Sebenarnya kalau dari rekomendasi aku, kayaknya itu sesuatu yang sensitif gitu. Walaupun itu kan hasil dari kerja keras kamu, tapi kalau misalkan sertifikatnya kamu cantumin, kan di sertifikat ada nama lengkap gitu ya, atau bahkan ada tanda tangan. Nah itu kan agak riskan ya, agak berbahaya juga, kayaknya agak terlalu sensitif untuk identitas. Jadi kalau saran aku sih, kalau sertif nggak perlu ya dimasukin. Tapi kalau misalkan kamu bootcamp, kan ada dokumentasi foto-fotonya gitu ya, foto di bootcampnya, itu nggak apa-apa, itu kamu bisa pakai itu aja daripada kamu harus pakai sertifikat, karena itu ada nama lengkap dan juga tanda tangan. Itu agak riskan juga gitu, kita nggak ada yang tahu ya walaupun s.id ini aman, cuman kita kan nggak ada yang tahu, misalkan ada orang yang memang cari tahu link kamu, dibuka microsite-nya, terus ada nama lengkap dan tanda tangan, itu agak berbahaya juga gitu. Kalau saran aku seperti itu. Oke Kak, makasih atas sarannya. Oke, thank you. Oke, Kak Aisyah, apakah sudah puas dengan jawabannya, Kak? Sudah puas. Terima kasih Kak Feni. Oke, terima kasih Kak Aisyah sudah bertanya. Oke, baik, untuk pertanyaan kedua, yaitu ada Kak Salwa Safana. Silakan untuk open mic terlebih dahulu ya Kak. Dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, aku Salwa Safana Nasir. Pada malam kali ini aku mau bertanya Kak, maaf tadi kayak kelewatan. Jadi kayak pas Kakak jelasin, aku lagi fokus ke Instagram untuk copy link gitu. Tapi pas aku nempelin ternyata ini kayak ada masalah gitu. Gimana ya Kak? Oke, masalahnya kenapa tuh? Di fitur apa tuh kalau boleh tahu? Yang di copy link ini embed? Embed. Iya. Iya, kamu copy link apa? Reels atau postingan? Awalnya kan aku copy link Instagram link Reels. Terus nggak bisa. Terus aku lihat ternyata cuma dukung postnya Kak.
Atau Instagram juga bisa yang Reels? Reels bisa. Tadi aku kan juga masukinnya Reels ya. Iya. Mungkin coba kamu pakai device, pakai laptop. Kamu pakai laptop atau pakai handphone copy linknya? Aku pakai laptop. Copy link videonya, video Reelsnya pakai laptop juga ya? Kalau di aku tadi kan yang aku present itu bisa ya video Reelsnya. Mungkin nanti bisa kamu coba lagi, atau kalau misalkan kamu masih belum bisa, kamu bisa screenshot terus kirim ke DM Instagram home.s.id. Nah, nanti admin kita bakal bantu nih kamu problemnya nggak bisa masukin link embed atau ada problem apapun. Teman-teman yang lain juga kalau misalkan ada problem bisa DM aja, bisa DM Instagram di home.s.id. Nah, ini nih ada Kak Alivia, tim s.id juga nih Instagramnya home.s.id. Nah, nanti kalau ada problem ataupun kalian mau nanya-nanya juga boleh banget di DM ya, gitu. Mungkin lagi ada mungkin lagi ada problem di kamunya ya, jaringan atau apa gitu. Oke, boleh kita next. Oke, baik. Terima kasih Kak Feni atas jawabannya. Dan Kak Salwa, apakah gimana nih jawabannya? Apakah sudah puas? Oke Kak, nanti bisa aku coba lagi. Terima kasih ya Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Salwa Savana atas pertanyaannya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada Kak Jamilur Rahim. Silakan untuk open mic dan perkenalkan diri. Silakan. Mohon maaf Kak, tidak kedengaran Kak Jamil. Mohon maaf Kak, apakah bisa dilepas terlebih dahulu? Mungkin karena pakai headset kali ya, jadi nggak kedengaran. Apakah bisa? Mohon maaf Kak, masih tidak kedengaran suaranya. Gimana Kak, aman Kak Jamil? Baik, sambil menunggu Kak Jamil, kita move dulu terlebih dahulu ya ke penanya selanjutnya. Oke, baik. Oke, baik. Sambil menunggu Kak Jamil ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada Kak Ulya Ulfiana. Silahkan Kak untuk open mic dan perkenalkan diri. Hai Kak, selamat malam. Malam Kak. Perkenalkan, saya Ulya Ulfiana, ingin bertanya kepada Kak Feni terkait masalah pembayaran pen.s.id 1 bulan itu kalau tidak membayar berarti kita tidak bisa memakainya, gitu Kak? Oke, thank you atas pertanyaannya. Gimana nih, kan kita mungkin kalian bertanya tadi, kita udah ngasih S.id udah ngasih starter gitu ya, berbayar selama 1 bulan. Terus kalau misalkan 1 bulan udah selesai, gimana? Kalian masih bisa nggak? Tentu bisa dong teman-teman, karena kan kita memang S.id ini bisa gratis gitu. Jadi setelah benefit 1 bulan berbayar ini selesai gitu, kalian nggak mau perpanjang juga nggak apa-apa, kalian masih bisa ngedit microsite masih bisa diedit, bisa di-share, bisa dibuka sama orang gitu. Dan microsite ini bersifat lifetime, jadi kalau misalkan kalian udah nggak buka SID lagi, udah nggak ngedit lagi berbulan-bulan gitu, microsite kamu masih bisa dibuka gitu, linknya masih bisa dipakai, bisa
masih bisa di-share gitu. Seperti itu. Jadi masih bisa Terima diakses. kasih Kak Sana. Selamat malam. Terima kasih. Oke, ternyata masih bisa diakses ya walaupun harus bayar lagi gitu. Oke, baik kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu ada Ayam Joko. Silahkan Kak Ayam Joko. Oke Kak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Penny. Oke, sebenarnya sebelumnya izin bertanya terkait tentang platform SID itu apa sama seperti LinkedIn tuh Kak? Maksudnya tuh dari segi, kalau LinkedIn kan biasanya untuk pemasaran kan. Nah, sedangkan SID itu kebanyakan untuk personal branding gitu. Dari SID sendiri apa bisa menghasilkan uang seperti LinkedIn juga Kak? Izin bertanya. Oke, thank you. Maksud kamu berarti affiliate gitu ya? Iya, kayak affiliate. Oke, sebenarnya untuk affiliate saat ini kita masih belum tersedia, tapi kamu di sini bisa berjualan. Jadi di sini tuh ada namanya fitur baru, kebetulan baru banget namanya s.id shop. Ini coba aku present ya. Nih. Jadi kalau misalkan nih tadi kamu pengen apa namanya menghasilkan uang gitu, tapi Iya. kalau di s.id ini dengan cara kamu jualan shop nih, ada fitur SID shop. Nah di sini kamu bisa apa namanya buat toko online, toko digital, misalkan kamu jualan e-book, kamu jualan voucher, segala macam itu kamu bisa masuk di dalam shop gitu. Tapi kalau misalkan menghasilkan uang sebagai affiliate saat ini masih belum tersedia untuk f.id seperti itu. Nah nanti kamu bisa ke shop buat ngulik-ngulik gitu kan lumayan ya kalau misalkan kamu jualan produk digital, jualan e-book atau jualan yang digital kamu bisa bikin di sini gitu. Nanti produknya bisa ditaruh di microsite gitu lebih gampang. Gitu. Seperti itu. Gimana? Apakah masih bingung? Ya, mungkin cukup Kak, mungkin cukup ya. Berarti intinya kalau di SID itu hanya apa maksudnya fitur barunya yang shop hanya untuk berarti berbeda kayak LinkedIn ya Kak berarti. Iya, belum ada fitur affiliate-nya gitu. Oh iya iya iya. Paham. Oke Kak, oke. Oke, gimana nih Kak Joko atas jawaban dari Kak Feni? Apakah sangat puas sekali? Untuk jawabannya sangat puas dan sangat membantu saya dalam mempertanyakan hal tersebut tadi. Oke, terima kasih Kak Penny dan Kak Sila. Baik. Oke, kita lanjut ya ke Kak Jamil nih. Apakah sudah aman kah? Mohon maaf Kak, kita masih belum bisa ngedengar suara Kakak nih. Tapi mungkin Kakak bisa tulis di kolom komen ya. Nanti saya bantu jawab. Oke, baik. Ini ada dari Duta Prestasi Muda nih mengangkat tangan untuk bertanya. Silahkan dari Duta Prestasi Muda. Oke, terima kasih Kak Feni ya. Izin bertanya mengenai yang shop ya, yang toko online. Nah, untuk admin atau setiap orang bertransaksi itu apakah ada potongan adminnya atau setiap kita yang punya tokonya setiap narik itu kepotong admin atau tidak begitu? Atau sistemnya itu seperti apa Kak? Oke, thank you atas pertanyaannya. Jadi untuk yang fitur shop ini,
Coba saya present shopnya saya ya. Di sini nih. Jadi ada biaya adminnya gitu ya saat apa namanya? Sorry, wait. Saat kalian withdraw atau saat penarikan dananya itu ada biaya adminnya gitu. Tapi adminnya rendah kok. Nah, oke. Nah, ini salah satu saya udah apa? Udah coba pakai Shop. Nah, di sini nih di transaction-nya itu, nah di sini nih ada income penghasilan saya nih, hasil saya jualan. Nah, pas saat di withdraw atau tarik dana, di sini ada biayanya nih. Nih, biaya penarikan. Jadi 5.000 ditambah 0,5% ditambah 11% gitu. Nah, misalkan saya mau narik 9.700. Nah, di sini udah ada kalkulasinya, biaya adminnya segini. Nah, ini sebenarnya biaya adminnya ini paling rendah dari platform-platform sejenis gitu, karena memang kita baru launching dan kita pengen nggak terlalu nggak terlalu menarik, menyiksa atau menyusahkan si pengguna shopnya. Jadi kita biayanya itu memang kita buat rendah gitu dari yang lain gitu. Tapi ini biayanya cuma saat ditarik dananya aja, sama biaya admin yang ditanggung sama pembeli saat beli produk kita. Nah, ini kalau misalkan sebenarnya ini summary dikit aja ya. Karena ini mungkin juga belum relate gitu ya sama tema hari ini, cuman aku mau infoin, ini contohnya nih yang aku jualan. Ini aku cuman bikin contoh-contohnya doang ya. Misalkan aku jualan webinar berbayar gitu. Nah, di sini aku bisa masukin, seorang bisa beli gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa ulik-ulik gitu tentang SID Shop gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Feni. Oke, terima kasih Kak Farhan. Oke, baik, kita ke penanya selanjutnya. Ada Kak Kelvin Anggi Saputri. Silahkan, Kak. Halo Kak, selamat malam. Saya Chalvi Anggisa Putri. Izin bertanya Kak tentang fitur shop tadi Kak. Untuk metode pembayaran jika ingin membeli sesuatu itu bagaimana Kak? Dan kita sebagai penjual tuh menarik pelanggan itu gimana Kak? Oke, thank you atas pertanyaannya. Jadi kita sebagai pelanggan belinya gimana gitu ya? Sama di situ ada pembayarannya bisa pakai QRIS gitu ya, pakai KRIS, bukan QRIS tapi KRIS, bisa bayar pakai KRIS, bisa transfer virtual account gitu, sama seperti kayak kamu beli barang di online shop gitu, kan ada beberapa metode pembayarannya, sama kayak gitu. Jadi pembelinya lebih gampang untuk beli produk kalian. Terus nanti kita sebagai penjual, ya kita nggak perlu setting-setting metode pembayaran, nggak perlu. Jadi udah disetting sama s.id-nya. Jadi kalian tinggal dapat dananya aja, tinggal dapat penghasilannya aja gitu. Seperti itu. Oke, gimana Kak Anggi atas jawaban dari Kak Feni? Apakah sudah puas atau ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Sudah Kak, terima kasih ya Kak Feni. Oke. Oke, baik. Ini kita balik lagi ya ke Kak Jamil Rohim nih. Apakah sudah aman, Kak? Halo, Kak Jamil. Oh, mungkin karena sinyalnya kali ya. Gimana Kak? Apakah sudah aman? Oh, silakan Kak. Untuk bertanya melalui via chat, silakan.
Oke, baik. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Mumpung ada ahlinya nih di sini, apakah teman-teman mungkin di sini masih penasaran tentang SID dan bagaimana cara kalian ngebuatnya, atau ada yang masih bingung nih cara ngebuat akunnya gitu. Boleh langsung ditanyain aja ke Kak Feni Putri. Mumpung beliau ada di sini ya. Oke, mungkin sambil berjalan, aku mau infoin ini Instagramnya s.id, kalian bisa follow ya Instagramnya s.id. Karena juga selain kalian bisa nanya-nanya di DM, di sini juga banyak informasi yang bisa kalian dapat, dan juga di sini tuh kita sering banget ngadain giveaway gitu. Jadi giveaway itu kita sering banget ngadain dan bisa kalian coba-coba. Terus sekarang kita lagi aktif kompetisi ini namanya Back to School. Jadi ini masih berlanjut sampai akhir bulan, sampai 31 Juli. Jadi Back to School ini kalian nanti bisa dapat saldo e-wallet kalau kalian ikutin rules-nya nih. Tuh, rules-nya cuma 3 ya, 3 langkah kalian bisa buka, kalian bisa ulik-ulik. Nanti kalian bisa yang beruntung itu bisa dapat saldo e-wallet dengan total 500.000 nih. Total hadiahnya 500.000 gitu. Nah, ini yang saat ini sedang berlangsung. Jadi kalian bisa follow Instagramnya, terus bisa ulik-ulik postingan Instagramnya ya. Gitu. Ini informasi tambahan aja seperti itu. Wah, jangan lupa follow ya guys, siapa tahu kalian pemenang gift selanjutnya dari SID. Oke, baik nih, aku izin bacakan pertanyaan dulu ya Kak, dari Kak Jamil. Di era ini, mulai dari tren, teknologi, bahkan cara kita komunikasi terus berubah. Karena itu, dibutuhkan adaptasi dan pembaruan yang berkelanjutan agar diri kita tetap kuat dan relevan. Bagaimana menurut Kak Feni cara menjaga personal branding agar tetap relevan dan berkembang seiring waktu? Silahkan Kak untuk dijawab pertanyaannya. Oke. Gimana caranya menjaga personal branding agar tetap relevan gitu ya? Oke, ini pertanyaannya bagus banget, thank you. Kalau dari aku, ini kan lebih ke perspektif aku ya, lebih rekomendasi dari aku. Kalau menurut aku cara agar tetap relevan adalah kita yang pasti up to date. Kita up to date dengan konten-konten yang ada saat ini, tapi kita juga harus filter gitu, nggak semua konten kita coba gitu. Kadang kan ada konten-konten yang negatif kayaknya nggak relevan, itu nggak perlu kita coba. Intinya nggak semua konten perlu kita coba, tapi kita juga jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau menurut aku salah satu contohnya misalkan kalian bikin video edukasi kayak contohnya kayak ini dia rekomendasi aplikasi untuk mencari kerja gitu. Ini dia 10 rekomendasi gitu, atau enggak, ini adalah 10 rekomendasi platform untuk kamu belajar bahasa gitu kan. Biasanya kan ada ya konten-konten kayak gitu ya, cuman teks doang. Nah, untuk relevannya dan terupdate, kalian tuh bisa loh pakai sound yang memang relate saat ini gitu, yang emang lagi nge-hype saat ini. Nah, itu kan bisa masuk ke FYP lah bahasanya, ke FYP orang, jadi tetap terupdate gitu. Jadi kalian bisa update sound-soundnya gitu, atau kalian bisa update kontennya yang bisa masuk nih ke konten yang pengen kalian branding gitu. Kalau dari aku tuh seperti itu ya, kalian bisa update, tapi kalian juga harus filter, nggak semua konten bisa kalian pakai gitu. Misalkan kayak ini kontennya terlalu mengandung sara gitu. Walaupun lagi trending tapi mengandung sara atau mengandung lebih sensitif gitu ya, itu jangan dicoba kalau dari saya gitu.
Gitu, jadi rekomendasi saya seperti itu. Oke, gimana? Bagaimana Kak Jamil? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, ini Kak Jamil berarti Insya Allah. by text ya. Oke, siap. Iya, karena dari tadi ada gangguan karena mungkin ini ya, karena sinyalnya. Di sini juga tadi habis hujan gede, jadi sinyalnya tadi pas Kak Feni dan teman-teman ngomong ini agak putus-putus, tapi alhamdulillah tetap aman gitu. Oke, baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik teman-teman, saya ingatkan kembali ya teman-teman, jangan lupa untuk mengisi present list linknya yang sudah tim Duta Prestasi Muda yang sudah kirimkan di kolom komentar, karena itu adalah kehadiran untuk apa ya, present list kehadiran teman-teman semuanya gitu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita langsung ke dokumentasi. Baik, teman-teman, apakah teman-teman bersedia untuk on cam? Silakan untuk on cam ya, teman-teman, dari Kak Selvin, Kak Joko, Kak Ulia, Kak Salwa, oke, dan teman-teman yang lainnya. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Apakah sudah on cam semua ini? Baik. Dari tim Duta, apakah sudah siap untuk mengambil dokumentasi? Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Apakah sudah siap? Mohon untuk Kak Audi Cynthia, Kak Putri, Kak Niputu Dia Puspita, dan Kak Sasi Kirana, dan juga Kak Silsila untuk on cam terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, dalam kehitungan 3, silakan berpose ya teman-teman. 1, 2, 3. Mohon tunggu sebentar. Oke,
Lagi ya teman-teman, silakan untuk gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, saya ulangin kembali. 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kami ucapkan kepada narasumber kita malam ini, yaitu Kak Feni Putri, terima kasih atas materinya yang sudah diberikan pada malam ini. Materi yang sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Oke, kasih reaction dong untuk Kak Feni Putri. Reaction dari teman-teman. Oke, terima kasih juga teman-teman atas waktunya. Baik, alhamdulillah acara kita sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. See you. Terima kasih ya Kak. Mohon maaf Kak Feni. Apakah Kak Feni masih ada di sini? Oh, udah keluar Kak ya? Oh, udah keluar ya. Masya Allah, Iya. ya sudah. Oh, nggak apa-apa, aman. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih Kak.